Nah, aku tuh sering kali mendengar anak-anak muda tuh yang ngeklaim kayak, aku lagi anxiety nih, aku lagi cemas banget. Sebenarnya tuh anxiety yang sebenar-benarnya itu gimana sih, Dokter Susi? Kalau cemas atau anxiety itu misalnya beginners, misalnya lagi mau ujian nih, jadi host misalnya. Wah, bener banget itu, Dok. Saya juga kayaknya nih ya, Dok ya. Atau saya sendiri gitu ya, mau bicara sesuatu, menyampaikan sharing misalnya di suatu tempat. Kalimat yang mengatakan seperti ini, Dok, di Alkitab. Iya. Janganlah takut, janganlah cemas. Lalu bagaimana sih sebenarnya kita memaknai rasa takut yang muncul atau anxiety, kecemasan yang muncul dalam diri kita? Padahal kan ada perintah untuk nggak takut dan nggak cemas gitu. Nah, ini gimana nih, Dok? Shalom Igeners. Shalom. Selamat datang di Igen Talks. Nah, hari ini Igen Talks akan membahas seputar hal yang menarik banget, yang mungkin kamu lagi rasain sekarang. Nah, soal apa? Tapi kemarin aku juga nyari-nyari nih Igeners. Ternyata ada juga film yang udah ngebahas soal materi yang bakal kita bahas hari ini, yaitu adalah kecemasan. Nah, yang biasa anak-anak muda zaman sekarang itu nyebutnya soal anxiety. Wow, ini adalah tema yang menarik banget yang perlu kita bahas, soal apa itu anxiety dan bagaimana sih anxiety itu. Nah, hari ini kita juga bakal ditemenin dengan narasumber yang keren abis. Please welcome Dr. Susi. Hai. Salam, Dok. Salam, Kak Feni. Oke, Dok, kita akan berbincang-bincang nih setelah ini. Namun sebelum itu kita akan dahului dengan doa. Oke, baik, Dok. Mari kita bersatu dalam doa. Kita berdoa. Tuhan Yesus, kami sungguh mengucap syukur kepadamu, Tuhan. Karena hari yang indah, Tuhan, nafas kehidupan yang masih menjadi milik kami. Ya Tuhan, pada saat ini kami akan memulai perbincangan kami, Tuhan. Membahas tentang anxiety, Tuhan. Engkau berkati setiap kami, Tuhan, yang akan memulai perbincangan ini, agar semua yang kami bincangkan hanya untuk puji dan kemuliaan nama-Mu, Tuhan. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu, Tuhan, dalam nama Yesus. Amin. Amin. Oke, aku nyapa Dokter Susi lagi ya. Halo Dokter Susi. Halo Kak Feni. Nah, ini dengar-dengar berarti Dokter Susi dari Magelang, bener ya, Dok ya? Betul, Wah, Kak Feni. lumayan jauh ya, Dok ya, untuk sampai ke sini, apalagi di tengah suasana Jogja yang sering banget hujan, tapi aman di jalan, Dok? Aman, puji Tuhan. Nah, yang tadi aku udah spill, Dok, di awal, hari ini tuh kita akan bahas dan bercerita tentang anxiety atau kecemasan. Nah, aku tuh sering kali mendengar anak-anak muda tuh yang ngeklaim kayak, aku lagi anxiety nih, aku lagi cemas banget. Sebenarnya tuh anxiety yang sebenar-benarnya itu gimana sih, Dokter Susi? Iya, jadi sebenarnya anxiety atau cemas itu ada yang bilang cemas saja atau anxiety saja, atau gangguan cemas atau gangguan anxiety. Nah, keduanya ini mungkin berbeda ya, Kak Feni ya. Kalau cemas atau anxiety itu misalnya beginners, misalnya lagi mau ujian nih, misalnya seperti itu biasa ya, kita akan cemas, deg-degan gitu ya. Terus atau kita mau jadi host misalnya. Wah, bener banget itu, Dok. Saya juga kayaknya nih ya, Dok ya. Atau saya sendiri gitu ya, mau bicara sesuatu, menyampaikan sharing misalnya di suatu tempat, atau mau pidato, atau ada orang yang mau pertandingan ya, beginners, atau mau sidang hasil misalnya ya, itu pasti cemas. Nah, namun dilihat dari durasinya, ternyata ketika hal itu sudah berlalu, kita biasa lagi tuh. Kembali seperti semula gitu ya. Iya, misalnya gejala somatoform ya, seperti kayak deg-degan, keringat dingin, tangan ujung-ujung kaki, ya, jari-jari kaki, jari-jari tangan jadi jadi dingin gitu ya. Jantung kayak duk sampai kedengeran sama tetangga gitu. Tetangga bisa denger, waduh ini jantungnya gitu kan, kok kedengeran nih gitu ya. Terus kita juga kayak keringat dingin, perut aduh mules, kamar mandi mana ya, kamar mandi sering banget gitu sih, Dok, kalau itu mules tuh, aduh. Lalu kita mulai juga ngerasa kalau rasanya tuh kayak pengen sampai ada yang pengen kayak tercekik gitu ya.
Aduh sesak banget nih, saking cemasnya mau maju itu sampai gitu kayak narik napas kayak ada batu gitu ya. Tapi setelah kita ujian, setelah kita presentasi, setelah kita bertanding, kita menyampaikan sesuatu yang tadi bikin kita anxiety itu berlalu, ya udah kita biasa lagi ketawa-ketawa lagi, hahaha hihi gitu ya. Hilang semua tuh gejala yang tadi. Nah, itu sih yang normal. Nah, itu memang diperlukan untuk kita bisa prepare, mempersiapkan diri, kalau mau ujian belajar, mau melakukan sesuatu jadi kita Jaga-jaga gitu ya, jaga-jaga, iya itu diperlukan ya, dibutuhkan sekali gitu, itu hal yang positif justru. Nah, namun kalau udah gangguan cemas atau anxiety disorder, maka itu durasinya akan sepanjang hari gitu loh. Sepanjang kita beraktivitas dari bangun tidur, siang, sore, malam gitu terus. Rasanya kayak fly floating anxiety. Jadi kayak kita mengambang gitu loh. Ya, kita kayak ngambang, kayak nggak nginjek di bumi gitu dasar. Tanah gitu ya, Dok ya. Tapi kalau ditanya, ada yang ditanya nih, kenapa kamu cemas? Gak tahu, kayaknya aku cemas aja. Aku cemas, takut ibuku meninggal, aku takut aku kok masa depannya suram, aku takut ini, takut itu, tapi takutnya tuh nggak jelas, ngambang aja, gitu ya, nggak beralasan. Atau bahkan ada yang aku nggak ada rasa apa-apa sih, orang tuaku sehat, ekonomi bagus, nilai baik, tapi nggak tahu rasanya kok khawatir kayak di ujung tanduk gitu loh. Nah, itu yang bisa mengganggu fungsi peran kita. Akhirnya kita jadi peran kita sebagai mahasiswa mungkin, sebagai seorang karyawan atau seorang profesional jadi terganggu, nggak maksimal gitu Kak Viena. Oh gitu ya Dok, berarti memang anxiety ini ada macamnya gitu ya Dok ya. Ada yang bisa dikategorikan sebagai normal dan ada juga yang ketika itu sudah mengganggu itu berarti menjadi gangguan anxiety gitu ya Dok ya. Nah Dok, kalau seperti itu berarti gimana sih Dok cara kita menyadari bahwa kita atau orang-orang di sekitar kita tuh sedang mengalami anxiety yang berlebihan? Oh iya, itu pertanyaannya bagus banget tuh Kak Fieni. Jadi begitu kita merasa bahwa misalnya kita melihat teman gitu ya, kita melihat teman atau diri kita sendiri. Aku kok mengalami perubahan perilaku ya dan emosi ya. Kenapa ya aku kok misalnya beberapa bulan ini jadi sensitif, misalnya gitu, jadi sering termenung, tidak ada apa-apa, kok rasanya tuh kayak nggak happy aja gitu, nggak bisa menikmati makan kayak asal makan, minum asal minum gitu ya. Atau kita menjadi seperti kayak misalnya mengalami perubahan di fisik kita. Jadi kayak lemes, letih, lesu, berbeban berat. Nah tuh kayak gitu. Itu lengkap ya Dok ya. Letih, lesu, berbeban berat. Dan ada yang namanya, ada juga gangguan tidur. Bisa jadi hipersomnia, banyak tidur, bawaannya mau tidur aja, maunya mager terus. Atau kita juga bisa jadinya malah nggak suka tidur. Nggak bisa tidur atau insomnia. Nah itu banyak banget deh Dok yang kayak gitu kayaknya ya Dok. Nah seperti itu. Lalu teman kita melihat, kok sekarang temanku ini kok jadi pendiam, kok jadi IPK-nya mungkin yang tadinya 4 kok jadi 1, waduh jauh gitu banget tuh, Dok. ya. Yang tadinya kalau diajakin misalnya persekutuan, ayo sekarang enggak deh. Gitu misalnya seperti itu. Atau jadi dia banyak keluhan. Ke dokter ini, dok saya sakit perut, dok saya mual, saya muntah, sama dokternya diperiksa, kasih obat, terus masih aja diperiksa di endoskopi lah, di semua diperiksa, ternyata baik-baik aja. Baik-baik aja, misalnya gitu. Jadi shopping dokter A ke dokter B karena memang nggak ada apa-apa, tapi dia merasanya, aduh kayaknya nggak nyaman nih tubuhku gitu, misalkan seperti itu Kak Viena. Oke, berarti memang banyak bisa kita sadari lewat tingkah laku kita sehari-hari gitu ya Dok ya. Lewat hal-hal yang kita alami setiap hari, kayak tadi dokter bilang gangguan tidur, suka banyak tidur ataupun nggak suka tidur, bahkan suka makan yang sembarangan juga bisa menjadi pemicu gitu ya Dok ya. Nah Dok, aku juga mau nanya, jika kita berlandaskan pada Alkitab nih Dok, kita membahas soal e-gainers nih. Nah, maka akan banyak sekali kalimat yang mengatakan seperti ini Dok di Alkitab. Janganlah takut, janganlah cemas. Lalu bagaimana sih sebenarnya kita memaknai rasa takut yang muncul atau anxiety, kecemasan yang muncul dalam diri kita?
Padahal kan ada perintah untuk nggak takut dan cemas gitu dok. Nah ini gimana nih dok? Iya, jadi gimana sih caranya supaya firman Tuhan itu bisa benar-benar kita bisa mengalami gitu ya, maksudnya ya Kak Viana ya. Jadi anxiety itu nggak timbul kucuk datang gitu ya setiba-tibanya, enggak. Jadi perubahan yang tadi saya ceritakan itu sudah harus berlangsung 6 bulan. Nah itu kita jadi sering deg-degan, sering cemas, kayak mengambang, perasaannya mengambang gitu ya. Terus merasa kayak kayak ada sesuatu yang duka cita atau kecelakaan atau hal-hal buruk yang akan terjadi itu sudah berlangsung tuh 6 bulan gitu. Gitu. Nah, terus bagaimana sih caranya kita bisa relate sama ayat-ayat dari firman Tuhan. Nah, itu memang harus dilatih. Jadi seorang yang bisa mengalami gangguan anxiety itu disebabkan oleh multifaktorial Kak Viani. Berarti faktor biologik. Apakah ada genetik misalnya gitu ya. Lalu apakah ada juga suatu gangguan misalnya di tubuh seseorang itu yang memang hormonnya yang mengatur amigdala ya kalau di otak itu ya, itu memang dia mungkin lebih kecil, lebih tipis sehingga dia jadi rentan mengalami anxiety atau gangguan mental yang lainnya. Lalu yang itu biologiknya, lalu psikologisnya, bagaimana waktu itu pola asuhnya dia? Apakah pola asuhnya waktu itu neglected, ataukah permisif, apakah diktator, itu juga akan mempengaruhi, atau diasuh oleh orang tua yang juga anxiety disorder ya. Lalu yang ketiga adalah sosial. Apakah ada riwayat bullying, atau ada riwayat mengalami kekerasan misalnya gitu ya dalam sosial. Lalu yang keempat yang gak kalah hebatnya tadi, dan ini adalah jawabannya dari pertanyaannya Kak Feni, adalah faktor spiritual. Jadi spiritual itu adalah rohani ya, bagaimana hubungan kita sama Tuhan. Jadi kalau kita pengen ayat itu bernafas dalam kehidupan kita, maka kita juga harus memeliharanya dengan mempunyai hubungan yang intim dengan Tuhan secara terpelihara, personal dan terpelihara ya Kak ya. Bener-bener. Kan iman harus dipelihara katanya. Benar-benar dok, harus tumbuh dan berkembang dengan baik gitu ya dok. Iya. Seperti itu Kak Fian. Jadi memang banyak faktor ya dok ya, bisa jadi dari pola asuh tadi yang kita mungkin nggak aware soal itu. Kemudian juga soal biologik tadi yang dokter sudah jelaskan, dan yang penting itu spiritualitas kita. Jangan sampai dengan firman kita malah salah kaprah gitu ya dok ya. Malah kita nggak paham sebenarnya bahwa iman kita yang ingin harus bertumbuh dan dipelihara dengan baik sehingga kita bisa melawan kecemasan dan ketakutan-ketakutan kita gitu ya dok ya. Nah aku mau nanya nih dok, kalau dari sisi dokter gitu ya, apakah anxiety ini bisa disembuhkan ya dok? Kalau yang parah tadi ya dok, atau mungkin yang sedang-sedang ini gimana sih dok caranya? Iya, jadi satu hal bahwa bagi Tuhan tidak ada yang mustahil ya. Itu benar yang harus kita imani bahwa Tuhan itu sanggup menyembuhkan segala macam penyakit. Nah, namun dalam ilmu pengetahuan memang ada berkata bahwa anxiety disorder ini bisa diminimalkan. Ya kan? Diminimalkan artinya bisa dibuat sehingga seseorang tidak terganggu tadi ya dok fungsi ya. perannya, walaupun mungkin dia punya riwayat anxiety disorder gitu Kak Fian. Nah caranya bagaimana? Tentu saja karena tadi multifaktorial penyebabnya, maka penata laksanaannya, pendukungnya juga multifaktorial. Satu, faktor spiritual. Dua, faktor keluarga ya, psikologis. Tiga, faktor sosial. Tentu saja kayak bertumbuh dengan pemuda gereja, ya komunitas-komunitas yang berpikiran positif, yang mau menerima seseorang dengan apa adanya tanpa menjudge, menghakimi, itu semua akan meminimalisir tanda dan gejala dari anxiety disorder, sehingga orang itu bisa tanda petik ya sembuh gitu. Diminimalisir gitu ya dok. Diminimalisir dan tidak seperti yang mengalami gangguan dengan gejala. Mungkin gejalanya ada sih, tapi dia mempunyai insight yang baik, terlalu tergantung kepada Tuhan. Dan yang penting ya tadi itu sosialnya bagaimana, komunitas bergaulnya di mana yang bisa
mendukung, mensupport dia. Oke, berarti memang bisa diminimalisir gitu ya Dok, mulai dari lingkungan, mulai dari mungkin dari diri sendiri ya Dok ya. Tadi kita udah bahas soal spiritualitas itu, bagaimana kita mengimani bahwa semuanya akan baik-baik saja berjalan dengan Tuhan gitu ya Dok ya. Nah, soal itu Dok, aku pengen tanya, apakah ada ayat Alkitab yang dapat menolong atau menjadi landasan saat mengalami anxiety buat e-gainers di rumah Dok? Saya tuh ada ayat ya yang selalu menjadi saya inget gitu ya. Matius 6 ayat 25 sampai 34. Tapi yang paling penting tuh yang ayat 25-nya ya, katanya kan janganlah kamu khawatir akan segala hal ya, karena di sini karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian. Wah, gitu sih. Itu udah lengkap banget dalam satu ayat itu ya Dok ya. Membuat kita bisa lebih kuat, dan e-gainers juga bisa dapat ayat emas hari ini dari Dokter Susi. Nah, jadi berarti semuanya itu tergantung bagaimana diri kita ya Dok ya. Bagaimana kita mau menyikapi itu. Dan wah, keren banget pembahasan kita di hari ini Dokter Susi. Aku jadi tahu ternyata anxiety itu tidak semenyeramkan itu Dok. Karena kalau tanya sama teman-teman gitu ya Dok, pasti kayak, anxiety itu menakutkan itu, seseram itu. Padahal ternyata bagaimana kita mau menyikapi dan mau melihat anxiety itu ya Dok ya. Nah, aku pengen dong minta closing statement dari Dokter Susi buat e-gainers di rumah. Oke, baik, e-gainers di rumah, anxiety merupakan suatu hal yang positif, suatu bentuk emosi yang mungkin Tuhan kasih juga untuk kita, agar kita mempunyai suatu persiapan, bisa untuk mengandalkan Tuhan lebih lagi dalam segala aspek kehidupan yang harus kita hadapi, yang mungkin itu menimbulkan anxiety. Itu yang positifnya. Namun ketika kita bertemu dengan seseorang yang memang mengalami anxiety disorder, maka kita harus menjadi suatu support system yang baik dengan menghilangkan stigma, menghilangkan labeling, dan yang paling penting non-judge. Oh, bener banget, non-judge ya Dok ya. Sehingga setiap anak-anak Tuhan mungkin yang mengalami anxiety disorder bisa dibantu, disupport, dan mengalami pemulihan yang optimal. Gitu. Keren banget, terima kasih banget Dokter Susi buat pengetahuannya yang luar biasa. Dan aku mau minta Dokter Susi buat tutup kita dalam doa. Boleh. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, terima kasih untuk kasih setiamu, pemeliharaanmu, untuk terus teman-teman di tempat ini Tuhan yang begitu setia melayani Tuhan. Kami berdoa agar e-gainers di rumah juga Tuhan pelihara, Tuhan mencukupkan segala kebutuhannya, memberikan damai dan sukacita, karena Engkaulah sumber damai dan sukacita itu yang sesungguhnya. Bapa, pada saat ini kami juga berdoa agar apa yang telah kami bagi dan kami saling sharing satu sama lain bisa menguatkan dan menjadi sumber penghiburan bagi setiap anak-anak-Mu di tempat ini maupun di rumah mereka masing-masing. Terima kasih Tuhan, doa ini kami naikkan di dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya, amin. Amin. Terima kasih Dokter Susi. Kita akan berbincang-bincang lagi di lain kesempatan ya Dokter Susi. Siap. Harus kasih love nih buat e-gainers juga. Nah teman-teman, sekali lagi aku mau ngasih pesan buat teman-teman e-gainers di rumah, bahwa anxiety itu bukan sesuatu yang mengancam, tapi bagaimana diri kita mau meminimalisir itu dan terus berpegang pada Tuhan. Percaya e-gainers bahwa rencana Tuhan dan apapun yang terjadi dalam hidup kita adalah bagian dari rencana Tuhan. Amin. Nah, kalau gitu kita sama-sama nyapa ya Dok ke e-gainers kita, dan sampai jumpa di e-gain Talks berikutnya. Tuhan memberkati. Tuhan memberkati.
bersujud